Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas momentum energi relativitas. Sebelumnya izinkan perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Risa Arisa dengan nomor NIM 121207092. Yang kedua ada Suci Lestari dengan nomor NIM 12120701004. Yang ketiga ada Destina Husnia Putri dengan nomor NIM 12120700078. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Rizky Alfajri dengan nomor NIM 121207094. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai momentum relativitas yang akan dijelaskan oleh Nisrina Husnia Putri. Kepada Nisrina saya persilahkan. Momentum relativitas. Apa sih momentum relativitas itu? Sebelumnya, momentum suatu benda dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V. Sehingga momentum relativitas didefinisikan sedemikian rupa sehingga konservasi momentum akan bertahan di semua bingkai inersia. Setiap kali gaya eksternal bersih pada suatu sistem adalah 0. Momentum relativistik dilestarikan seperti halnya dengan momentum klasik. Ini telah diverifikasi dalam berbagai percobaan. Dalam section on relativistic energy, hubungan momentum relativistik dengan energi itu dieksplorasi, sehingga subjek itu akan menghasilkan tinta pertama kita bahwa benda-benda tanpa massa mungkin juga memiliki momentum. Selanjutnya ada proses tumbukan relativistik. Hukum kekalahan momentum dan hukum kekalahan energi itu tetap berlaku, namun perumusannya berbeda. Untuk gerak mendekati kecepatan cahaya atau gerak relativitas, persamaannya juga harus persamaan relativitas, yaitu dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V sama dengan M kali V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya akan ada contoh dari momentum relativitas, yaitu sebagai berikut. Time's gonna change for me. It's gonna run more slowly. Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Time is relative, okay? It can stretch and it can squeeze. My daughter's 10 years old. Couldn't teach her Einstein's theories. Dalam Interstellar diceritakan Cooper meninggalkan putrinya yang berumur 10 tahun pergi ke luar angkasa untuk mencari planet baru. Lalu Cooper melewati lubang hitam yang membuat waktu bergeser sangat cepat. Setiap jamnya sama dengan waktu tahunan di bumi. Sehingga begitu Cooper kembali, dia menyaksikan putrinya sudah tua. Ternyata Cooper sudah meninggalkan putrinya selama 80 tahun lebih menurut hitungan bumi. Padahal baginya dia hanya pergi selama beberapa tahun. Nah, apa yang diceritakan Interstellar ini sebetulnya terinspirasi dari eksperimen hayalannya para fisikawan yang disebut Twin Paradox atau paradoks kembar. Dalam paradoks kembar, para fisikawan membayangkan dua orang kembar berpisah karena salah satunya harus pergi keluar angkasa menggunakan roket. Roket itu memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Menurut teori relativitasnya Einstein, seseorang yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu akan melambat secara signifikan relatif terhadap orang normal. Sehingga begitu si kembar yang dalam roket itu kembali, dia akan bertemu dengan kembarannya di bumi yang lebih tua dari dirinya. Fenomena ini disebut dengan dilatasi waktu, dan ini merupakan konsekuensi dari teori relativitasnya Einstein. Nah, tapi yang menarik, di Interstellar waktu melambat bukan karena kecepatan, tapi karena gravitasi. Gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. Di mana logikanya gravitasi bisa mempengaruhi waktu? Simak video ini sampai habis, kita akan bahas teori relativitas umum Einstein. Kali ini Einstein bukan hanya mengubah cara pandang kita soal waktu, tapi dia juga mengubah cara pandang kita soal ruang, di mana ruang waktu bisa mengalami distorsi di sekitar objek bermassa besar, sehingga waktu bisa melambat seperti yang dialami Cooper. Dan fenomena ini bukan fiksi, karena faktanya GPS yang selama ini kalian gunakan sesungguhnya pun mengalami perlambatan waktu. If the correction were not built in, the GPS system wouldn't work. Jadi guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila.
Seperti video sebelumnya, pada saat roket terbang mendekati cahaya, tidak hanya berhubungan dengan dilatasi waktu saja, akan tetapi berhubungan dengan massa dan momentum. Karena sebuah roket yang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka massa dan momentum roket tersebut akan berubah menjadi lebih besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisrina yang telah memaparkan materi yang telah dibahas. Untuk yang selanjutnya yaitu ada energi relativitas yang akan dibahas oleh Riris Arisa. Kepada Riris Arisa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Selanjutnya yaitu energi relativitas. Apa itu energi relativitas? Nah, energi relativistik merupakan perkalian massa dan juga kuadrat kecepatan mutlak. Pada energi relativistik, ini memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara, sehingga pada hukum kali ini juga disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. Nah, berikut adalah rumusnya. EK sama dengan integral V0, V dikali D, buka kurung M0 kali V, per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat tutup kurung, atau integral V0 M0 buka kurung 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat tutup kurung pangkat min 3 per 2 V dikali dV, atau sama dengan M0 C kuadrat buka kurung 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1 tutup kurung. Atau bisa juga EK sama dengan M0 dikali C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 dikali C kuadrat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riris Arisa yang telah memaparkan materi yang telah dibahas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Suci Lestari. Kepada Suci, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Jika sebuah benda dalam keadaan diam membelah secara spontan menjadi dua bagian yang bergerak masing-masing dengan kelajuan V1 dan juga V2, maka berlaku hukum kekekalan energi relativistik, yaitu energi relativistik awal sama dengan energi relativistik akhir. Kembali ke masa lampau di mana Albert Einstein pada tahun 1905 mengatakan bahwa ada kesetaraan antara massa dan energi pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dalam fisika klasik, kita mengenal dua prinsip kekekalan, yaitu kekekalan massa atau yang disebut dengan kekekalan klasik dan kekekalan energi. Dalam relativitas, kedua prinsip kekekalan tersebut bergabung menjadi prinsip kekekalan massa dan energi dan memegang peranan penting dalam reaksi inti di fisika. Menurut Einstein, benda yang bergerak dengan kelajuan V akan memiliki energi kinetik. Untuk sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci Lestari yang telah memaparkan materi yang telah disampaikan. Mungkin cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.